Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nafisa. Saya dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang ada di laboratorium. Pengenalan alat yang ada di laboratorium itu bertujuan agar kita itu bisa mengetahui nama, fungsi, serta cara penggunaan dari alat-alat yang ada di laboratorium. Sehingga saat kita melaksanakan praktikum dengan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium, kita itu bisa melaksanakan praktikum dengan lancar tanpa adanya kecelakaan kerja dan juga gagalnya percobaan. Nah, di sini saya akan mengenalkan 3 jenis alat yang ada di laboratorium. Di antaranya, yang pertama ada cawan porselin, yang kedua ada kaca arloji, dan yang ketiga ada lampu didih. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cawan porselin. Nah, cawan porselin ini merupakan alat laboratorium yang terbuat dari porselin. Fungsinya yang pertama bisa digunakan untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, kemudian yang kedua bisa digunakan untuk mengabukan kertas haring, dan yang ketiga bisa digunakan untuk menguraikan endapan dalam gravimetri. Untuk ukurannya sendiri, cawan porselin ini ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar. Nah, untuk ukuran kecil itu bisa menampung sekitar 3-10 ml larutan. Sedangkan yang ukuran besar itu bisa menampung sekitar 200 ml larutan. Nah, untuk cara penggunaannya, pertama-tama kita masukkan larutan yang akan kita reaksikan ke dalam cawan porselin. Kemudian cawan porselin berisi larutan ini kita panaskan di atas api bunsen yang sebelumnya sudah diberi penyangga kaki 3 dan juga sudah diberi kawat kasar di atasnya. Alat laboratorium yang kedua yaitu kaca arloji. Nah, kaca arloji ini merupakan alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Bentuknya itu mirip seperti piring kecil. Nah, sifatnya itu mudah pecah sehingga saat penggunaannya haruslah hati-hati. Nah, untuk fungsinya, kaca arloji ini bisa digunakan yang pertama, bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Yang kedua, bisa digunakan sebagai penutup gelas kimia saat proses pemanasan sampel. Yang ketiga, juga bisa digunakan sebagai tempat untuk mengeringkan bahan dalam desikator. Nah, untuk ukurannya sendiri, kaca arloji ini bisa dilihat dari diameternya. Ada yang berdiameter 80 mm, ada yang berdiameter 100 mm, ada juga yang berdiameter 120 mm, dan juga 150 mm. Nah, untuk cara penggunaannya, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan kaca arloji sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Nah, pertama-tama kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap timbangan analitiknya dengan cara yang pertama kita letakkan kaca arloji ini di atas timbangan analitik. Kemudian kita pencet tombol enter yang ada pada timbangan analitik sehingga angkanya itu menunjukkan angka 0 mg. Selanjutnya baru kita simpan bahan dan timbang bahan sesuai dengan kebutuhan. Alat laboratorium yang ketiga yaitu lampu didih. Lampu didih merupakan alat laboratorium yang terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Nah, lampu didih ini memiliki berbagai bentuk leher dan bentuk dasar yang berbeda-beda. Untuk bentuk lehernya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang single neck atau leher 1, ada yang double neck atau leher 2, dan juga ada yang triple neck atau leher 3. Sedangkan bentuk dasarnya itu terbagi menjadi 2. Ada yang flat bottom atau bentuk dasarnya itu mendatar, ada juga yang round bottom atau bentuk dasarnya itu melingkar. Nah, untuk fungsinya sendiri, lampu didih ini memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, yang pertama, bisa untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi dengan metode pemanasan. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk menyimpan larutan, dan yang ketiga juga bisa digunakan untuk membuat larutan dengan melihat reaksi yang terjadi saat proses pemanasan. Untuk ukurannya sendiri, lampu didih ini ada yang berukuran yang dimulai dari ukuran 250 ml sampai 2000 ml atau 2 liter. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu pertama-tama kita siapkan ya terlebih dahulu lampu didihnya, kemudian juga pemanas lampu didih. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu lampu didih dengan menggunakan aquades sampai bersih. Selanjutnya kita masukkan larutan
yang akan kita reaksikan dengan metode pemanasan ke dalam labu didih. Selanjutnya kita nyalakan pemanas labu didih dan letakkan labu didih ini di atas pemanas labu didih. Selanjutnya kita lihat reaksi yang terjadi pada larutan yang kita panaskan. Sekian pengenalan alat laboratorium dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.